Baik ikhwan sekalian, kembali kita lanjutkan ya pelajaran dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, dasar-dasar pelajaran ilmu nahwu. Kita masih pada pembahasan tafasilul asma'il lati la tansarifu. Tafasil, rincian al-asma, isim-isim allati yang la tansarifu, tidak boleh ditanwin. Jadi tafasilul asma'il lati la tansarifu artinya rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kita sudah belajar pada kelompok yang pertama ada 3, yaitu sigatul muntahal jumu' ala waznin yang mengikuti pola wazan fi'il, yaitu mafa'ila, masajida, dan nanira. Kemudian yang kedua alifut ta'nisil maksura, yaitu hubla, sugra, kubra, ukhra, dan yang ketiga yaitu alifut ta'nisil mamdudah yang mengikuti sufra'u, bayda'u, sauda'u, dan hamra'u. Nah, ini semua kita sudah pelajari dan kita sudah jelaskan di antara isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian kelompok yang kedua yaitu al-wasfu, bentuk sifat, ya bentuk kata sifat di dalam bahasa Arab. Yaitu al-wasfu mal adli. Yang pertama adalah bentuk sifat yang berimbang. Seperti contoh di sini masna 22, sulasa ruba'ah, sulasa 33, ruba'ah 44. Jadi ikhwan sekalian, setiap kata di dalam bahasa Arab untuk mensifati sesuatu yang bentuknya jamak, ya maka kita dan bentuknya bilangannya itu lebih dari 2, kita menggunakan sifat masna 22, sulasa 33, ruba'ah 44. Masna dari kata isnain 2, sulasa dari kata salasa 3, ruba'ah dari bentuk mufrad arba'ah yaitu 4, ruba'ah 44. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu al-wasfu ma'awaznil fi'li, yaitu bentuk sifat, kata sifat juga di dalam bahasa Arab ma'awaznil fi'li yang mengikuti wazan. Wazan itu artinya pola, yaitu fi'il kata kerja yang mengikuti pola kata kerja. Kata kerja yang mana yang diikuti yaitu af'alu, ya polanya af'alu. Jadi setiap kata di dalam bahasa Arab yang mengikuti pola af'alu, ya, fi'il kata kerja af'alu. Seperti di sini ahsanu yang lebih baik, akbaru yang lebih besar, asgaru yang lebih kecil. Ya, ini semua polanya sama. Maka kalau antum dapati pola yang seperti ini di dalam bahasa Arab, maka ini dimasukkan sebagai al-asma la tansarif, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga yaitu al-wasfu ma'a ziyadati alif wan nun. Nah, ini bentuk sifat juga, kata sifat dalam bahasa Arab ma'a ziyadati, bersamaan ziyadati, tambahan alif, yaitu tambahan alif, wan nun, dan tambahan huruf nun. Jadi di akhir kata tersebut ada tambahannya, yaitu ditambahkan alif dan nun. Seperti di sini sakranu yang mabuk, godbanu yang marah, syaba'anu yang kenyang. Nah, ikhwan sekalian perhatikan, alif dan nun di sini ini bukan bentuk tasniyah. Ya, ini bukan bentuk tasniyah di sini. Tapi memang betul-betul sakranu mabuk, ya godbanu bukan berarti sakranu dua orang yang mabuk, bukan. Godbanu dua orang yang marah, syab'anu dua orang yang kenyang. Ini bukan bentuk tasniyah, ya, tapi memang ini adalah merupakan al-wasfu ma'a ziyadati alif wa nun. Dia masuk dalam bentuk sifat yang ada alif, yang ada tambahan alif dan nun di akhir kata tersebut. Kemudian kelompok yang selanjutnya itu al-alamu, yaitu nama, baik nama orang, nama tempat, atau nama yang lainnya. Yang pertama di sini al-alamu ma'al adli, yaitu nama yang memiliki pola yang berimbang. Seperti di sini Umaru, Zufaru, dan Zuhalu. Ini semua nama orang. Umaru itu nama orang, tidak boleh dibaca Umarun, itu tidak boleh. Zufarun tidak boleh, Zuhalun tidak boleh. Ini nama orang yang tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua adalah al-alamu ma'awaznil fi'li, yaitu nama yang mengikuti pola fi'il juga, ya. Pola fi'il mana? Yaitu af'alu, ya, memiliki pola fi'il af'alu, sama dengan di atas. Tapi ini dia bentuk nama orang, ya, nama orang. Seperti Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Kalau yang di atas tadi kan ahsanu, akbaru, asgaru, itu bentuk sifat. Bentuk sifat. Kalau di sini adalah bentuk nama orang, Ahmadu. Yazidu, Yazidu ini dari kata zada yazidu, ya, zada bertambah, Yazidu dia yang bertambah. Tapi di sini nama orang, bukan fi'il mudhari di sini, ya, ini nama orang. Kemudian ahsanu, tadi di atas juga ada ahsanu. Ahsanu di atas sifat. Kalau ahsanu yang di sini adalah nama orang.
Nanti tergantung konteksnya di dalam kalimat ya. Itu ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu al-alamu ma'ziyadati alif wan nun, yaitu nama yang ada ziyadah juga, ada tambahan alif dan nun, seperti Usmanu, Sofyanu dan Sulaimanu. Jadi Usmanu alif dan nun di sini bukan bentuk bukan bentuk tasniyah ya, bukan Usmanu, bukan berarti dua orang Usman, bukan itu artinya. Sufyanu, dua orang Sufyan, Sulaimanu, dua orang Sulaiman, bukan yang dimaksud, tapi ini betul-betul nama orang. Usmanu, Sufyanu, Sulaiman. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Usmanun, Sufyanun, Sulaimanun, itu tidak boleh. Kemudian ikhwan sekalian yang keempat yaitu al-alamu ma'at ta'nisi ya. Al-alamu nama yang khusus untuk ta'nisi perempuan, seperti Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Ya, ini semua Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Ada tanda yang menunjukkan bahwa ini isim-isim ta'nis ya, perempuan. Aisyatu itu nama perempuan, Fatimatu itu nama perempuan, Mughiratu itu nama laki-laki, tapi tandanya di situ. Perhatikan tanda tak marbutoh. Ya, tak marbuto pada Aisyah, Fatimah dan Hamzah. Mughirah, ada Hamzah itu juga, ada Mughirah itu juga, itu semua menggunakan tak marbuto. Maksudnya di sini ikhwan sekalian, dari sisi tanda seperti Mughirah di situ tandanya adalah isim muannas ya. Dari sisi tanda, kemudian dari sisi lafaz. Ketika kita ucapkan Mughirah tu, Hamzah tu, itu semua kan menggunakan tak marbuto. Dari sisi lafaznya dia adalah isim muannas, tapi kalau dari sisi makna ini termasuk isim mudzakkar ya, seperti itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kelima yaitu al-alamu ma'al ujmati. Al-alamu ma'al ujmati yaitu nama-nama non Arab, seperti kemarin kita belajar Williamu ya, Edwardu, Ibrahimu, di sini contohnya Ismailu, kemudian Yusufu. Ini nama-nama selain nama-nama non Arab di sini. Ibrahimu itu nama, ini bukan nama orang Arab ya. Ini nama berasal dari bahasa Ibrani. Ibrahimu yang kemudian diarabkan. Jadi jauh sebelum Islam datang, nama Ibrahim ini sudah ada. Ismail itu sudah ada. Yusuf itu sudah ada. Semua ini dari bahasa Ibrani yang kemudian diarabkan. Maka tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dibaca Ibrahimun, Ismailun, Yusufun, tidak boleh. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu al-alamu ma'a tarkibi masjid ya. Al-alamu ma'a tarkibi masjid, yaitu nama yang tersusun dari majzi, dari dua bentuk kata. Seperti di sini Ba'labak, ini nama tempat Ba'labak. Nah, di sini ada dua kata yang digabung menjadi satu. Ba'laba dan ka menjadi Ba'labak, nama tempat. Kemudian hadra maut, ada hadra dan maut digabung menjadi satu, hadra maut menjadi nama tempat ya. Jadi itu ya ikhwan sekalian, dua kata yang digabung menjadi satu, kemudian itu menunjukkan nama tempat. Al-alamu ma'at tarkib masjid, yaitu suatu nama yang tergabung dari dua kata ya, seperti itu. Jadi ikhwan sekalian, kita sudah jelaskan sebelumnya, maka di sini perhatikan syurutul mamnu'i minas sarf. Syarat-syarat isim-isim di atas tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dia berharokat kasrah. Jadi minas sarf itu maksudnya tidak boleh ditanwin, tidak boleh berharokat kasrah. Apa syaratnya? Pertama, alla yakuna mudhafan ya. Selama isim di atas, kata-kata yang di atas itu, seluruh isim yang di atas tadi ya, dia kedudukannya bukan sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf maksudnya kata yang disandarkan ya, kata yang disandarkan, maksudnya kata di atas tidak disandarkan kepada kata yang lain. Mislun, contohnya di sini sholaitu fi masajida. Jadi sholaitu di sini fi masajida ya, masajida, jadi dia tidak disandarkan di sini masajida, kan tidak disandarkan kepada sesuatu apapun. Maka tetap ketika dia kemasukan huruf jar, perhatikan fi di situ, tetap masajida berharokat fathah. Dia tidak berharokat kasrah, padahal dia kemasukan huruf jar. Ya. Kenapa? Karena memang masajida ini tidak disandarkan kepada kata apapun. Ya. Dia tidak kedudukannya sebagai
mudhaf di situ ya, tidak kedudukannya sebagai mudhaf. Kemudian syarat yang kedua yaitu ayyakuna mujarradan min al. Dia selama tidak kemasukan al, yaitu alif lam maksudnya, tidak kemasukan alif lam. Misalnya contohnya di sini ta'allamtu fi madarisa. Ta'allamtu fi madarisa. Maka ketika madarisa di sini kemasukan huruf jar fi, dia tetap berharokat fathah. Fi madarisa, bukan fi madarisi. Fi madarisa tetap tanda majrurnya dengan harokat fathah. Namun ketika dia kemasukan huruf alif dan lam pada contoh yang kedua, ta'allamtu fil madarisi. Perhatikan, madarisa tadi di atas tidak menggunakan alif lam. Ketika di bawahnya ini kemasukan alif dan lam, maka harokatnya berubah menjadi harokat kasroh pada sinnya. Fil madarisi. Ya, fil madarisi. Di atas fi madarisa, di sini fil madarisi. Jadi perhatikan, ketika dia kemasukan huruf al, maka otomatis dia bisa berubah harokatnya menjadi harokat kasroh. Kemudian yang selanjutnya misalnya an mugirata. Kemasukan huruf jar an, kemudian mugirata yaitu nama orang Mughirah. Ketika Mughirah ini dia dikasihkan alif lam menjadi anil mughirati. Dia berubah menjadi harokat kasroh.